وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita masuk ke bab nawaqid al-wudu, ya, yaitu bab pembatal-pembatal wudu. Nawaqid yaitu mubtilat, pembatal wudu di kitab at-taharah. Di kitab ana ini hadis ke-67, kalau di sini hadis ke berapa? 62, berarti halaman 53. Taib. Bab nawaqid al-wudu. Sebelum ke hadis kita bahas dulu judul babnya. Di sini bab pembatal wudu. Dalam versi aslinya apa ya, nawaqid. Nawaqid, ya. Nawaqid jama' dari naqid. Ya. Jama' dari naqid yaitu naqid maknanya mufsid. Dia perusak, pembatal. Itu makna naqid. Juga ada dalam bahasa Arab ada nawaqis, naqis. Jama'nya biasanya naqais. Naqis itu yang mengurangi. Ya, beda naqid dengan naqis. Naqid itu membatalkan, merusak, yang merusak status taharahnya. Namun kalau naqis itu tidak merusak, dia hanya mengurangi. Hanya saja naqis ini biasanya tidak berkaitan dengan taharah. Kalau dalam masalah iman, dalam masalah akidah, itu ada nawaqidul iman. Oke, ada kitab namanya nawaqidul iman. Dan juga ada istilah nawaqis al-iman, atau bisa juga naqais al-iman. Nawaqid dengan nawaqis itu beda. Nawaqid itu mubtilat al-iman, mufsidat al-iman. Nawaqidul iman, mufsidat dan mubtilat al-iman. Tapi kalau misalnya nawaqisul iman, maka dia hanya mengurangi, tidak membatalkan. Mufsid ya. Ya, mufsid iya. Merusak iya, tapi tidak membatalkan. Bedakan antara fasad dengan butlan. Fasad itu kerusakan, butlan itu membatalkan, kebatilan. Mufsid itu belum tentu mubtil. Merusak sesuatu belum tentu menghancurkannya total, ya enggak?
Kalau mubtil, maka itu membatalkannya total. Makanya ada istilah namanya mufsidatus shaum dan mubtilat as-shaum. Ya, mufsidatus shaum tidak melazimkan batalnya puasa. Enggak semuanya. Seorang berbuat maksiat di puasanya, ya, misalnya dia mendengar hal yang haram ketika lagi puasa, mufsid. Ini merusak. Tapi tidak melazimkan butlan as-siyam, batalnya puasa, ya enggak? Faham enggak antum? Faham ya? Jadi fasad dengan butlan itu sebagian ulama membedakan. Merusak belum tentu membatalkan, tapi membatalkan sudah pasti rusak. Taib, wudu bisa enggak batal? Bisa batal. Merusak wudu ya. Tetapi untuk masalah wudu atau taharah, maka ini tidak berkaitan dengan mufsid, merusaknya tanpa batal, melainkan jika batal, jika enggak ya enggak, gitu aja. Ya. Misal seseorang dia mencium istrinya tanpa syahwat berlebih dalam keadaan setelah wudu. Apakah ini membatalkan wudunya? Tidak. Apakah merusak? Tidak juga. Apakah mengurangi kesuciannya? Tidak juga. Jadi status taharah dengan tidak taharah itu imma sihah, imma butlan atau fasad. Ya, imma dia dalam keadaan tahir atau tidak tahir, gitu aja. Seseorang. Kalau misalnya dia mencium istrinya dengan syahwat, kemudian keluar air madhi dan dia tahu itu, kira-kira ini apa mengurangi kesuciannya atau membatalkan kesuciannya? Membatalkan kesuciannya. Begitu. Ya. Karena khurujul madhi, keluarnya madhi membatalkan apa? Wudu. Ya. Taib. Apa itu nawaqid al-wudu? Nawaqid al-wudu disebutkan oleh Ibnu Qasim dalam hasyiatnya terhadap kitab Ar-Rawd Al-Murbi', al-'ilal al-mu'aththiratu fi ikhrajil wudu'i amma huwa al-matlubu minhu. Enggak perlu pakai bahasa Arab ya, diterjemahkan aja. Pembatal-pembatal wudu adalah sebab-sebab yang berpengaruh dalam mengeluarkan wudu dari yang semestinya. Ana ulangi, pembatal-pembatal wudu adalah sebab-sebab yang berpengaruh. Jadi pembatal wudu itu adalah asbab. Bismillah. Dan sebab-sebab itu berpengaruh. Mu'athirah. Ilat ini mu'athirah, berpengaruh dalam mengeluarkan wudu dari yang semestinya dalam syariat. Mengeluarkan wudu dari yang semestinya dalam syariat. Mengeluarkan seseorang dari status tahir. Jadi sebab-sebab yang berpengaruh dalam mengeluarkan, bisa juga berpengaruh dalam mengeluarkan status seseorang dari kesucian, itu bisa. Tapi ini kan khusus buat nawaqid al-wudu, jadi berpengaruh dalam mengeluarkan status sucinya seseorang dari wudunya. Begitu. Seperti nanti tidur nyenyak, ya. Kemudian keluar madhi atau wadi atau kencing dan lain-lain. Insyaallah kita bahas, dan hadis yang akan kita bahas insyaallah pada hari ini 3. Insyaallah ta'ala. Oke, kita mulai dari hadis berkaitan dengan an-naum al-yasir, yaitu tidur yang ringan. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك. اللهم اغفر لأستاذنا وللحاضرين وللسامعين آمين. آمين. الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, mereka pernah menunggu salat Isya sehingga kepala mereka tertunduk karena tertidur. Kemudian mereka salat tanpa berwudu kembali. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ad-Daruqutni dan asalnya ada pada riwayat Muslim. Baik. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabat-sahabat Rasulullah SAW ala ahdihi. Ala ahdihi artinya pada ketika beliau masih hidup, yaitu pada zamannya. Lafal ala ahdihi ini tidak ada dalam riwayat yang disebutkan Sahahu Daraqutni. Dalam Sunan Daraqutni tidak ada kalimat ala ahdihi. Lafal ala ahdihi ini penting. Kenapa? Karena dengan menyebutkan lafal ala ahdihi menunjukkan bahwasanya ini hadis marfu' kepada Nabi SAW dan ternisbatkan pada zamannya, yang berarti ini zaman syariat. Berarti ini bukan hanya sebatas athar salaf, melainkan mansub atau mudhaf ila Nabi SAW, ternisbatkan ke Nabi SAW. Karena ketika para sahabat melakukan sesuatu di zaman Nabi SAW, berarti itu perbuatan itu ada di zaman syariat, sehingga dia menjadi dalil dan hujjah sebagaimana hadis-hadis lainnya. Ketika ala ahdihi ini dihapus, tidak ada ala ahdihi, maka lafalakan kana ashabu Rasulillah SAW yantadhirun al-isya. Berarti ini menjadi athar salaf, bukan menjadi hadis. Kalau ala ahdihinya mahdzuf atau dihapus. Dan dalam riwayat Ad-Daraqutni, dalam Sunan Ad-Daraqutni, lafal ala ahdihinya ini enggak ada. Begitu juga dalam lafal atau redaksi versi Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, itu juga tidak ada ala ahdihi. Namun Abu Dawud menyebutkan secara muallaq ya dari Syu'bah bin Al-Hajjaj dari Qatadah kemudian berkata kunna ala ahdi Rasulullah SAW. Jadi ala kulli hal, jika digabungkan semua hadis maka katakanlah sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar, kana ashabu Rasulullah SAW fi ahdi ala ahdihi, di zamannya Rasulullah SAW. Maka kita katakan secara komplit hadis ini marfu' kepada Nabi SAW. Ya, taib. Para sahabat Nabi di zamannya beliau masih hidup, yantadhirun al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum. Mereka menunggu al-isya. Menunggu al-isya, yaitu salat isya. Ya. Dan dalam riwayat Abu Dawud dan Daraqutni, baca Daraqutni ya Daraqutni, bukan Daruqutni. Orang Indonesia biasanya nyebut Daruqutni. Yang sahih adalah Daraqutni gitu. Ya, jadi Daraqutni, dalam riwayat Daraqutni dan Abu Dawud disebutkan yantadhiruna al-isya al-akhirata. Al-isya al-akhirah. Karena al-isya pada makna asalnya adalah awwalu dhalamil lail. Itu makna isya. Ya, isya asal maknanya adalah awwalu dhalamil lail. Awal-awal gelapnya malam. Sepertiga malam pertama lah gitu. Atau di bagian awalnya gitu loh. 1 jam 2 jam pertama. Maka kata para ulama ahli bahasa di antara Ibnu Faris mengatakan al-isya isya'an.
Isya itu ada dua. Yang pertama al-maghrib, yang kedua al-atamah. Al-maghrib itu isya al-ula. Yang kedua itu al-atamah, yang telah hilang merah-merah di langit, di ufuk langit, dan itu disebut al-isya al-akhirah. Jadi isya, jadi maghrib itu juga termasuk apa? Isya. Maghrib termasuk isya. Tetapi secara mutlak maka umumnya isya itu, kalau secara mutlak diumumkan isya yaitu isya al-akhirah. Salat isya kita tahu salat isya yang maksud. Maka tidak sepantasnya seseorang memutlakkan salat isya gitu aja ke maksud salat maghrib, itu tidak pantas, karena yang masyhur dalam istilah syar'i salat maghrib ya salat maghrib, bukan isya. Kalaupun antum mau nyebut salat maghrib sebagai isya, maka harus muqayyad dengan salatul isya'il ula gitu. Paham enggak maksud anda ikhwan? Antum ngerti kan apa yang anda omongin? Antum ngerti enggak? Enggak ngerti. Beneran enggak ngerti? Ya udah. Beneran? Masya Allah. Anda main mentakid meyakinkan antum. Antum kayak serius banget, kayak mau tawuran gitu, nyantai aja lah. Nyantai aja. Bahasanya berat ya? Terlalu tinggi. Berarti antum pendek berarti. Bismillah. Dan kalau bahasa Jawa itu isu itu apa isu? Isu itu pagi. Tinggi. Pagi, isu gitu. Pagi, mungkin esok kali ya. Oke. Jadi isya dalam bahasa Arab, isya itu bisa maghrib, bisa isya yang kita kenal. Ya. Tapi secara syar'i jika isya dengan lafaz isya saja, maka yang masyhur apa salat yang mana? Ya isya yang kedua. Gitu loh. Adapun kalau antum menyebut maghrib sebagai isya, maka antum tidak layak untuk menyebut itu isya, melainkan isya al-ula gitu loh. Biar orang paham. Ngerti enggak? Gini, misal antum memiliki wa'ad, janji pada orang. Anda nanti datang ke rumah antum salat isya, habis salat isya ya. Maka mafhum dari ini apa? Ya jam 7:30 kan ya. Terus kemudian antum datang habis maghrib. Yang salah siapa sekarang? Tapi niatan antum di hati habis maghrib. Antum bilang, Anda datang salat isya, antum ilmu ketinggian dan orang ini enggak tahu apa-apa tentang ilmu ini. Antum datang habis salat maghrib. Loh, katanya habis salat isya, Pak. Lah, isya kan ada dua. Isya'ul ula, isya'ul akhirah. Maksud anak isya tadi adalah isya'ul ula. Sekarang yang salah siapa, ikhwan? Coba yang salah siapa? Yang salah antum. Kenapa tadi enggak paham? Ya kan? Sekarang paham enggak, ikhwan? Gitu. Misal lain. Azan, kata Nabi SAW, likulli ma bainal adzanaini raka'atan. Untuk setiap di antara dua azan ada 2 rakaat sunnah. Apa yang dimaksud 2 azan di sini coba? Antara azan dan iqamah. Maka iqamah ini secara bahasa ya azan juga, ya kan? Karena azan secara bahasa makna azan ini maknanya adalah ikhbar, i'lam. Makna azan adalah ikhbar atau i'lam, memberitahu. Baik azan maupun iqamah dua-duanya sama-sama fungsinya apa? Untuk memberitahu. Maka Rasulullah mengatakan likulli ma bainal adzanaini raka'atan. Untuk setiap di antara 2 azan ada 2 rakaat sunnah. Paham enggak di sini? Berarti iqamah itu juga azan juga sebenarnya. Lafalnya pun sama, ya kan? Serupa. Nah, sekarang ketika dimutlakkan iqamah dengan azan, orang bingung enggak nanti? Udah azan tuh, belum azan, nanti ada azan lagi. Enggak, bingung. Melainkan iqamah, azan, gitu loh. Itu paham ya maknanya? Nah, sekarang isya yang dimaksud sini menunggu isya, yaitu menunggu salat isya dari maghrib. Dan itu sunnah.
Para sahabat mereka menunggu salat Isya sejak maghrib hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai nunduk-nunduk kepalanya. Khafaqa di sini yaitu nunduk, tapi nunduk disebabkan apa? Nu'as. Harraka ar-ra's inda nu'as, yaitu menggerakkan kepalanya, gerak kepalanya karena apa? Nu'as itu apa, ikhwan? Ngantuk. Ya, sinah atau nu'as. Jadi orang kalau ngantuk itu gerak kepala, makin ke bawah. Geraknya ke bawah, nggak ada yang ke atas. Susah ke atas, ke bawah. Nah ini namanya khafaq, ya, gitu. Atau khafqah. Nah, para sahabat menunggu sampai gini-gini. Maka kemudian apa yang terjadi? Tsumma yusallun wa la yatawaddaun. Mereka itu kemudian salat, maksud salat apa? Salat Isya tanpa wudu. Taib, diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian diriwayatkan oleh dan juga Ad-Daraqutni dalam sunannya, dan beliau sahihkan, wa asluhu fi Muslim, dan asalnya ada pada riwayat Muslim. Apa maksudnya? Yaitu rootnya atau redaksi yang paling akar itu ada di riwayat Muslim, namun redaksi yang versi short, versi singkat. Ya, dari riwayat Anas juga hadis yang sama. Hanya kalau riwayat Muslim seperti ini redaksinya. Kana ashabu Rasulillah SAW yanamun. Para sahabat Rasulullah SAW mereka tertidur. Thumma yaqumuna fayusallun. Kemudian mereka bangkit dan salat. Wala yatawadda'una ala ahdi Rasulillah SAW. Dan mereka tidak wudu waktu itu di masa Rasulullah masih hidup. Apa bedanya di sini? Satu hadis yang sama dengan hadis yang disebutkan dalam yang kita pelajari ini. Di sini lihat, redaksi Muslim ada yang tidak ada di redaksi Muslim, ada lafal yang tidak ada. Namun ada di redaksi Abu Dawud atau Ad-Daraqutni dan lainnya. Yaitu lafal apa? Pertama, yantazirun al-isya. Di redaksi Muslim, riwayat Muslim, hadis sahih Muslim, kana ashabu Rasulullah SAW yanamun thumma yaquluna fayusallun. Langsung gitu. Sahabat Rasulullah SAW dulu tidur, kemudian bangkit dan salat. Ini kan yang terpahami dari ini bahwa saya tidur itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Faham gak, ikhwan? Ini hadis ini sangat mujmal. Atau sangat singkat. Adapun dalam riwayat Abu Dawud atau riwayat Daraqutni dan lainnya, kana ashabu Rasulillah SAW fi ahdihi yantaziruna al-isya'a wa yakhfiquna ru'usahum hatta takhfiqa ru'usahum. Benar enggak? Ini beda. Suara sahabat Nabi SAW di masa beliau masih hidup, mereka ngapain? Yantaziruna al-isya'. Maka ini ada khabar jadid, ini ada kabar yang baru nih. Tambahan, ya, ziyadatul khabar. Ya, tambahan khabar, yaitu mereka dalam keadaan sedang apa? Menunggu salat Isya fi intidharis shalah. Berarti tidurnya di sini kan diterangkan. Sebabnya apa? Diterangkan dalam kondisi apa? Kondisi sedang ngapain? Menunggu salat Isya hatta takhfiqa ru'usuhum. Sampai kepala mereka ngangguk-ngangguk. Ini kan alamatun naum. Atau ya alamatun nu'as, tanda-tanda ngantuk gitu. Antum biasa mempraktekkan ini bisa di kajian biasa. Ya, tapi di kajian ini jarang, alhamdulillah. Beberapa di kajian subuh terutama atau kajian zuhur di kantor-kantor, ini banyak para ikhwan kita mengamalkan hadis ini. Tapi bagian hatta takhfiqa ru'usuhumnya doang. Ya, adapun yang salatnya belum ngamal. Nah, sampai kepala ngangguk. Kepala ngangguk itu kalau khafaqah itu khusus karena naum, karena apa? Nu'as, ngantuk. Maka di sini ada faedah tambahan dalam riwayat Abu Dawud dan juga Ad-Daraqutni. Faedah tambahannya adalah karena sedang menunggu Isya. Apakah ada faedah di sini? Iya, faedahnya adalah sunnah menunggu antar salat, gitu kan? Kemudian hatta takhfiqa ru'usuhum. Nah, ini ada faedah lagi. Ya, bahwasanya
tidur, ada yang model tidur tidak membatalkan wudu. Ya, begitu. Ya, itu faedahnya ikhwan. Taib. Faedahnya kita bahas di sini an-naum al-yasir ghairul mustaghriq la yanqudu al-wudu. Tidur yang ringan. Syuf di sini ada istilah an-naum al-yasir. Ya, ada istilah namanya apa? An-naum al-yasir. Ya. An-naum al-yasir itu masuk ke dalamnya sinah dan juga nu'as, yaitu ngantuk. Sinah dan nu'as yaitu ngantuk. Ya. Ini an-naum al-yasir. Dan naum yasir ini ghairul mustaghriq. Berarti lawan dari naum yasir adalah naum mustaghriq. Tidur yang tenggelam. Tidur yang ringan dan tidur yang menenggelamkan seseorang, itu berlawanan. Adapun naum yasir itu tidak membatalkan wudu. Dan barometernya apa? Ukurannya, standarnya apa naum yasir itu? Dan standarnya apa naum yang mustaghriq itu? Naum mustaghriq pakai qaf adalah tidur yang hilang darinya syu'ur wal ihsas. Syu'ur wal ihsas. Tidur nyenyak ya bahasa kita. Itu adalah tidur yang hilang darinya, dari pelakunya, dari sahibnya itu syu'ur, perasaan, dan ihsas, perasaan. Loh, perasaan dan perasaan. Ya, di kita bahasa kayak gitu. Syu'ur itu di hati, pikiran, ihsas itu di indera. Gitu. Jadi pikiran itu khalas, sudah lepas. Ya, jadi enggak ingat apa-apa. Ya. Ihsas yaitu indera, seperti tentu penglihatan pasti tertutup, orang tidur rata-rata ya tidur benar, tutup mata ya. Pendengaran biasanya. Pendengaran dan penciuman itu sudah tidak nyadar gitu, tidak berfungsi dengan normal, tidak masuk ke dalam syuurnya gitu loh, paham enggak? Syuur itu di hati gitu loh. Kalau antum masih tidur di khutbah di Jumatan udah kayak gini-gini, tapi antum masih mendengar khatib, maka ini naum yasir namanya. Ya. Begitu ya. Antum kayak gini-gini di majelis, tapi masih mencium bau kentut terus bangun, nah ini naum yasir. Karena indera penciumannya masih ini. Iya. Kalau indera penciuman sudah tidak berfungsi normal lagi, dalam artian berfungsi normal, cuman nggak sampai kepada qalb ya, syuur, berarti ini udah mustaghriq. Taib, bagaimana kalau misalnya ngorok? Ya, ngorok itu ada beberapa derajat ya, gitu. Ada ngorok yasir, ya ada. Kecil gitu. Ya. Kadang-kadang udah mau tidur gitu tiba-tiba gitu. Nah, ini naum yasir masih. Iya, suaranya ada betul. Adapun kalau ngorok udah sampai besar, dari radius 100 meter kedengaran, maka yang seperti ini naum mustaghriq jelas. Atau sampai kasurnya pun bergetar gitu, maka ini mustaghriq. Ya. Jadi ngorok yang lumayan kencang, ini menunjukkan tidurnya nyenyak. Kalau seseorang ngerti dirinya ngorok, itu berarti masih naum yasir. Tapi karena syuurnya masih ada ikhwan, syuur dan ihsasnya masih ada. Nah, kalau antum tidur sejenak, walaupun 1 menit, antum ngorok gede, tapi sampai pas bangun antum dibilang, antum ngorok gede banget, apaan enak aja, enggak ngorok. Nah, berarti antum tadi telah tidur nyenyak, batal wudunya. Ya, paham di sini kok. Ya, antum kan pengalaman insyaallah ya.
Di kajian suka tidur nggak? Oh, Masya Allah. Berarti nggak batal wudunya. Bagus. Nah, sebagian fuqaha mereka menstandarkan tidur yang membatalkan wudu itu dengan pose, bukan dengan seberapa kualitas tidurnya. Namun itu wallahu alam, walaupun itu banyak ulama membicarakannya, tapi tidak begitu sahih. Ya. Yang sahih adalah naum yasir dan naum amiq, tidur ringan dan tidur nyenyak itu bukan dilihat dari posenya. Karena ada seseorang posenya duduk tegak, tapi dalam banget tidurnya sampai masuk perasaannya, ya. Sampai mimpi. Nah, ini mimpi, ini termasuk naum amiq. Begitu. Tapi kalau mimpinya itu adalah sesuai dengan keadaan environment di sekitarnya, maka semoga ini masih naum yasir. Paham nggak maksudnya? Hah? Gimana jelasinnya? Antum mimpi, antum lagi ngehadirin khutbah Jumat, menghadirkan khutbah, hadir di khutbah Jumat, ya, di Jumatan. Antum tidur. Antum mimpi, antum sedang Jumatan dan sedang mendengar khutbah. Syuf. Dan suara khotib di mimpi antum sama dengan suara khotib yang sedang antum hadiri ini. Ini tidur ringan atau tidur nyenyak? Tidur ringan. Kenapa? Karena syuur dan ihsas antum sebenarnya masih berfungsi normal masuk ke antum. Hanya saja diimplementasikan di alam mimpi gitu loh. Jadi tetap ini tidur yasir. Iya. Adapun kalau misalnya yang antum mimpi malah mimpi junub, mimpi basah, maka ini muskilah antum di masjid kayak gini, antum syaitannya banyak berarti. Allah musta'an. Ya. Adapun pose seperti celentang, duduk, nyender, walaupun fuqaha ahli fikih dalam berbagai mazhab itu membicarakannya, namun wallahu alam ketika manusia itu berbeda-beda kualitas tidurnya, maka bukan dari segi pose, ya, bukan dari segi pose, iya, tapi dari segi seberapa dia memiliki syuur dan ihsas, seberapa indranya dan seberapa perasaannya, keterjagaannya di situ, ya. Begitu ya, kawan. Karena dalam mazhab Syafi'i pun Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi pun dan lainnya menyebutkan bahwasanya untuk mengetahui ini tidur membatalkan wudu atau enggak, dilihat apakah tidurnya, jika ia nyender, kalau misalnya senderannya dilepas, apakah dia jatuh atau masih bisa kayak gini. Nah gitu. Paham gak maksudnya, ya? Kan ada orang tidur nyender tuh. Diuji apakah dia kalau misalnya senderannya tuh digeser, dia jatuh terjelembab gitu, atau dia tetap kayak gini tapi masih tetap ini. Kalau masih tetap kayak gini berarti dia belum tidur nyenyak. Tapi kalau sampai jatuh blok, ya tidur nyenyak. Betul sih, tetapi kan kalau barometer kayak gitu susah juga. Orang lagi Jumatan gimana? Dia sendernya di tembok, masa kita hancurin temboknya? Nggak susah kayak gitu, barometer susah. Maka seseorang lebih bisa mengukur dirinya sendiri dari segi syuur dan ihsasnya, perasaannya dan juga pengecapan indranya. Ya begitu. Nah, berangkat dari ini, ikhwan, kenyataannya zat an-naum laisa binaqidil wudu. Tidur secara zat, tidurnya itu sebenarnya bukan sebagai pembatal wudu. Tidur itu bukan pembatal wudu, itu yang sahih. Tidur itu bukan pembatal wudu. Tapi tidur itu mazinnatul hadas. Tidur itu adalah proses yang memungkinkan terjadinya hadas. Bedakan nih, kawan. Ya. Jadi kalau bilang apakah tidur secara zat membatalkan wudu? Antum jawab enggak. Tidur secara zat bukan tidurnya membatal wudu. Tetapi tidur itu mazinatul hadas. Mazinatul hadas gini baca. Tulisannya. Ini serem banget ini. Ini kok tidur sini berbahaya nih. Mazinatul hadas. Gak apa-apa, ini kursi enak kok. Cuman pas kayak gini tuh agak ngeri gitu ya. Ini kursi bos ini enak nih, masya Allah. Ya biasa bos-bos kalau udah nyantai kayaknya. Biar nggak tidur kan.
Karena kalau gini dikit tuh langsung kayak gini. Jadi ustadznya jadi aware gitu loh. Ya supaya nggak tidur. Karena ngeliat antum ngantuk juga sebenarnya. Antum lemes-lemes gimana gitu. Madzinah itu memberikan persangkaan atau berpotensi gitu loh. Berpotensi terjadinya hadas. Karena seseorang ketika tidur, kemungkinan dia nyenyak gak sadar keluar dari duburnya sesuatu, mungkin angin atau apa gitu kan dia nggak sadar. Ngorok aja nggak di kepalanya aja nggak sadar dia. Ya. Atau mungkin tangannya kemana dan seterusnya dia nggak sadar. Maka naum tidur secara zatnya bukan apa? Bukan pembatal wudu, itu yang sahih. Tetapi tidur itu memiliki potensi terjadinya hadas. Dan seseorang mengetahui terjadinya hadas atau enggak itu kan ketika terjaga atau naum yasir ketika tidur ringan. Adapun tidur berat maka potensi itu terbuka dan dia tidak akan bisa sadar akan hal itu. Ada enggak orang kira-kira misalnya lagi tidur terus kentut dia kaget dengan kentutnya sendiri? Enggak ada. Rata-rata mulus, ceplos gitu aja. Keceplosan gitu. Enggak ada. Yang tahu siapa? Yang tahu jiwar negeri jiran, yang tahu samping-sampingnya. Dan samping-samping liatin. Allahumma musta'an. Enggak tahu diri nih orang kentut pas Jumatan. Bahkan khotibnya sendiri langsung diam habis itu. Dengar suara itu langsung diam. Hah? Bisa terjadi, bisa dan orang itu enggak sadar, fa'ilnya enggak sadar fa'ilnya. Fa'ilnya enggak sadar pas dibangunin, fa'ilnya ngelongok-ngelongok kayak gini, enggak tahu apa-apa. Semua orang mata tertuju padanya. Antum kentut tadi akhi. Wudu sana. Antum jangan duduk sembarangan, mana buktinya? Ternyata direkam beneran. Nah, taib. Jadi naum itu pada zatnya tidak merupakan pembatal wudu. Yang batal wudu adalah mungkin kentutnya berhadas atau pipis di celana dan seterusnya, atau memegang kemaluan dengan syahwat misalnya, ya dan seterusnya. Taib. Adapun kalau misalnya dia ngorok, maka ngorok yang kecil itu tidak membatalkan wudu. Karena ngorok kecil itu tidak melazimkan seseorang tidur nyenyak. Enggak lazim. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Anas juga ya, lewat Daraqutni ya. Dengan riwayat Daraqutni gini, aku melihat para sahabat Rasulullah SAW mereka dibangunkan. Bangun. Pas mau sholat Isya dibangunkan. Bangun. Karena udah masuk Isya. Hatta inni la asma'u li ahadihim ghatita. Sampai aku mendengar ada seorang dari mereka ghatit. Dari mereka ghatit. Ghatit itu adalah suara ngorok gitu loh. Tsumma yusallun wa la yatawadda'un. Kemudian mereka salat dan tidak wudu. Ghatit ini adalah suara ngorok kecil atau ngorok yang ketika antum bangunin orang tuh ngorok dia. Paham enggak? Ada orang tuh tidur biasa gini. Pas antum bangunin dia langsung gitu. Paham enggak? Itu namanya ghatit. Gitu. Itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kadang pas lagi duduk kayak gini nyaman di AC itu. Ya. Tidur enak kayak gini. Jatuh kepala. Hampir jatuh. Yang ketiga jatuh beneran kepalanya misalnya. Atau tiba-tiba gubrak gitu loh. Kepalanya ke meja. Terus dia gini. Nah ini. Apakah dia tidur nyenyak? Kita katakan belum tentu tidur nyenyak. Buktinya dia kayak gini-gini itu menunjukkan gak nyenyak. Ya walaupun capek. Dia terus sini ke kanan, ke kiri. Yang kiri apaan sih lo? Yang kanan apaan sih lo? Ya. Terus ke meja bertak gitu kan. Habis itu tertumpahkan liur padanya. Nah ini kalau tertumpahkan liur padanya kemungkinan tidur nyenyak karena syuurnya hilang. Syuurnya hilang. Ya begitu. Ya, taib. Fadal. Istamir. Bismillah. Qala al-musannif an Aisyah radhiyallahu anha qalat
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضك فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه حدث عمدا. Fatimah binti Abu Hubaishin datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang tertimpa istihadah sehingga aku tidak suci. Maka apakah saya harus meninggalkan salat? Beliau SAW menjawab, tidak, karena itu hanyalah darah yang keluar dari pembuluh darah dan bukan haid. Jika masa haidmu tiba, maka tinggalkanlah salat, dan jika ia telah berlalu, maka cucilah darah tersebut dari dirimu kemudian salatlah. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Al-Bukhari, kemudian berwudulah setiap kali salat. Muslim mengisyaratkan bahwa beliau membuangnya secara sengaja. Baik. Hadis ini hadis tentang darah istihadah yang biasa ada sebagian perempuan, enggak semua, sebagian aja, beberapa perempuan. Dan damul istihadah, darah istihadah ini membatalkan wudu. Ketika dia keluar membatalkan wudu. Yang dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan setiap mau sholat maka hendaklah apa? Berwudu. Nanti kita bahas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish." Jadi Fatimah binti Abi Hubaish mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahad." Saya itu perempuan yang qadarullah tertimpa dengan istihadah. Yaitu darah ini keluar bukan di waktu haid. Darah istihadah begini, ikhwan. Darah istihadah ada dua kemungkinan. Pertama, dia ada darah yang keluar setelah 15 hari selesai masa haid. Setelah 15 hari keluarnya darah haid masih keluar, maka ini darah istihadah. Faham enggak? Faham? Darah istihadah versi pertama yaitu perempuan haid sampai 15 hari terus keluar darahnya, di hari ke-16 masih keluar, maka hari ke-16 ini darahnya darah apa? Istihadah. Walaupun cairan bentuk darahnya tersebut mirip dengan darah haid, tapi para ulama menggariskan ketika lewat 15 hari maka dia termasuk istihadah. Paham gak di sini, ikhwan? Karena perempuan awalnya mungkin dia terjadwal haidnya, namun mungkin karena faktor lain, bisa aja penyakit dalam, bisa, atau penyakit pada rahimnya bisa, atau telah sesar beberapa kali atau pernah sesar, itu bisa mengubah siklusnya. Nah, kemudian haid, kemudian keluar darah haid sampai hari ke-15, dan hari ke-16 masih keluar juga, maka 16 ini tidak terhitung sebagai haid, melainkan istihadah. Itu versi pertama. Versi kedua dari darah istihadah yaitu darah yang keluar dari kemaluan depan wanita di luar dari jadwal haid dan dengan bentuk yang bukan haid, dengan bentuk cairan yang bukan darah haid. Jadi ini darah ini keluar bukan di waktu yang biasanya dia keluar darah haid. Ya, paham gak, ikhwan? Antum pernah gak sih merasakan ini? Anda gak pernah, makanya juga bingung mau ngomong gimana gini. Darah yang keluar bukan di masa haid, ya, dan rupa darah tersebut tidak seperti darah haid. Paham gak? Enggak? Ya sama lah. Perempuan itu sebagiannya memiliki siklus yang maklum dan ma'ruf baginya. Kalau ini paham? Kalau enggak paham, antum
hidup tuh buat apa? Jadi udah biarin aja lah, susah. Allah musta'an. Antum praktekin aja lah, enggak? Tanya istri antum atau tanya ibu antum lah. Sesungguhnya aku adalah perempuan yang istihadah. Nah, ceritanya di sini sepertinya setelah 15 harian itu tetap keluar darahnya. Fala athur, sehingga saya itu tidak suci. Tidak suci di sini artinya apa? Berhadas gitu loh. Berhadas. Hanya saja kan gini, Fatimah binti Abi Hubeish itu masih belum tahu apakah darah istihadah ini berkonsekuensi hadas besar atau hadas kecil gitu loh. Kalau darah haid kan hadas besar ya, jelas ya. Nah, berarti kan enggak sholat. Nah, istihadah ini ya Rasulullah, apakah ini termasuk hadas kecil atau hadas besar? Gitu. Gitu ya. Makanya beliau mengatakan, afa ada usola, apakah saya ninggalin sholat ya Rasulullah? Karena ini kok kayak hadas besar gitu loh. Kan kalau hadas besar kan nggak boleh sholat. Maka kata Nabi SAW, la, tidak, dia bukan hadas besar. Innama dzalika irqun, sesungguhnya itu adalah hasil dari pembuluh darah, yaitu ada kesalahan, ada penyakit atau semisalnya. Walaysa bihaidin, itu bukan darah haid. Maka darah yang terus menerus setelah 15 hari dari haid, maka itu walaupun mirip misalnya dengan darah haid, maka itu bukan termasuk haid, melainkan istihadah, darah sakit, darah penyakit. Taib, gitu ya. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Jika datang masa haidmu, nah, maka tinggalkanlah salat. Taib, idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Haidah di sini ada dua makna. Imma maknanya adalah sesi haid, imma maknanya adalah damul haid. Oke. Jika datang sesi haid atau darah haid padamu, maka tinggalkan salat. Dua rincian ini, dua klasifikasi ini harus antum tahu. Karena perempuan berbeda kondisi soal mengetahui ini darah haid atau bukan, ini waktunya atau bukan. Idza aqbalat haidatuki, jika datang haidah. Haidah itu bisa maknanya sesi, bisa maknanya apa? Darah. Ya. Ada perempuan yang siklusnya itu, rutinitasnya itu apa? Normal. Dia tahu tiap tanggal berapa dia bakal haid. Ada enggak? Ada. Maka itu maknanya berarti jika datang sesinya, karena anti tahu sesinya kapan datang. Itu. Atau ada perempuan yang siklusnya itu berantakan. Entah karena faktor keturunan, atau sebab penyakit, atau stres dan lainnya. Maka yang seperti ini, karena berantakan, dia melihat apa? Di zat darahnya. Kalau dia melihat di zat darahnya, ini darah haid seperti ini karakter darahnya, maka ini dianggap idza aqbalat haidatuki, telah datang darah haidmu. Paham gak ikhwan? Misal di bulan, apa nih bulan sekarang? Oktober. September. Bulan September sekarang tanggal 10. 11. Salah mulu aneh, Masya Allah. Ini misalnya tanggal 11. Di tahun lalu, setiap tanggal sekitar tanggal 11-an itu dia akan mulai haid. 11-12 sekitar itu. Tapi semenjak dioperasi di awal Januari kemarin, setelah itu terjadi perubahan siklus berantakan. Bahkan dalam satu bulan bisa 2 kali haid. Mungkin gak ikhwan? Mungkin, sangat mungkin. Nah, maka yang seperti ini udah gak main siklus lagi sekarang. Gak main tartibul waqt lagi. Tapi mainnya adalah nazar ila dzat, melihat ke zat darahnya. Dia harus tahu darah haid itu seperti apa. Begitu ya? Maka kalau dia melihat ini kayak yang keluar nih darah haid, ini bukan darah biasa.
maka dia nggak boleh sholat. Gitu ya. Wa idza adbarat faghsili ankid dam. Kalau misalnya selesai itu darah haidnya atau selesai rutinitas, ya, selesai sesi atau selesai darahnya. Selesai sesi bagi yang tahu siklus normalnya. Paham nggak? Dia nggak pernah lewat dari 5 hari, selalu gitu. Maka kalau dia lewat 5 hari tetap keluar darahnya, maka dianggap istihadah. Paham nggak ikhwan di sini? Agak berat memang kalau ngomong ini ke sebagian bujang, karena pikiran mereka hanya ngumpulin duit, bukan mikirin darah haid. Benar nggak? Yang udah nikah pun nggak mikirin darah haidnya nggak? Nah kemudian kalau misalnya dia nggak tahu sesinya, entah karena berantakan atau gimana, atau memang dia tahu sesinya cuman ending dari darah itu berantakan gitu loh. Ada sebagian perempuan dia tahu kisaran awal bulan itu selalu akan haid, tetapi putusnya inqita'ud damnya itu enggak itu unpredictable. Kadang 5 hari, kadang 8 hari, kadang 3 hari doang, kadang 1 hari doang. Nah itu yang seperti itu. Maka ketika dia dapetin darah haid, selesainya sesi itu sesuai dengan seberapa putusnya darah. Paham gak ikhwan? Yang ummahat mudah-mudahan paham. Ada ummahat di sini? Mas Aga, ada ummahat di balik situ? Nggak ada ummahat kan di sini? Nggak ada, masya Allah. Sendirian antum ya. Ya begitu. Wa idza adbarat faghsili ankid dam. Kalau misalnya telah selesai sesinya atau darahnya telah selesai, maka cucilah darah itu darimu. Ya wahai Fatimah. Tsumma shalli, kemudian salatlah. Ini menunjukkan ada tartib, tsumma. Maka kalau seorang perempuan selesai masa haid dan dia belum mandi, ya, belum cuci kemaluannya dan belum mandi, maka belum boleh sholat walaupun wajib atasnya sholat. Dan tidak sah sholat dia ketika itu kalau dia sholat tanpa mandi dulu. Begitu. Ya. Dan kalau misalnya dia tahu bahwasanya dirinya telah suci di jam 1 siang, namun dia tunda baru mandi jam 4 sore, maka dia dianggap meninggalkan sholat zuhur secara sengaja. Ya begitu. Ya. Kecuali kalau memang dalam kondisi darurat, dia nunggu air, belum ada air. Ternyata sebelum asar belum ada air. 10 menit sebelum asar belum ada air, maka apa yang dilakukan? Tayamum. Tayamum dan sholat. Ya, tayamum dan sholat. Baik. Fadhal dilanjutkan, fadhal. Sebentar, sebelumnya dalam riwayat Bukhari ya belum ya. Riwayat Bukhari sebutkan tsumma tawadda'i li kulli shalah. Kemudian wudulah engkau wahai Fatimah binti Abi Hubaysh, wudulah di setiap salat. Mafhum dari sini adalah pertama, maksud li kulli salatin di sini li kulli salatil fardhah. Untuk setiap salat fardu, bukan untuk setiap salat secara mutlak semua salat, enggak, tapi setiap salat fardu. Oke? Setiap salat fardu. Itu pertama. Dan konsekuensi kedua, yaitu tidak bisa dia wudu sebelum masuk waktu salat fardu. Tidak bisa dia wudu untuk salat fardu sebelum masuk waktu salat fardu. Paham enggak? Misal dia wudu jam 11:30, belum masuk waktu zuhur. Kemudian wudunya itu dia tujukan untuk salat zuhur, padahal belum masuk waktunya. Maka yang sahih adalah dia masuk waktu salat zuhur dulu, baru dia wudu untuk salat zuhur. Paham enggak sini? Taib. Yang ketiga, faedah ketiga, bahwasanya sebelum salat zuhur dia mungkin akan melaksanakan salat sunnah 2 atau 4. Benar enggak? Apakah diharuskan dia wudu untuk salat sunnah, kemudian setelah salat sunnah dia wudu untuk salat zuhur? Gimana? Paham enggak? Pertanyaan paham enggak nih? Yang sahih adalah tidak harus 2 kali wudu, karena itu jaraknya berdekatan, maka dianggap satu paketan salat.
maka dia wudu untuk salat zuhur, dan dia qabliyah zuhur 2 atau 4 rakaat, kemudian dia salat zuhur 4 rakaat, kemudian dia ba'diyah zuhur 2 atau 4 rakaat. Oke? Kemudian pada jam 2:30 dia ada problem dan dia harus istikharah. Maka apakah dia wudu lagi atau tidak? Dilihat. Kalau di antara ba'diyah zuhur sampai 2:30 mau salat istikharah, keluar dam istihadah, maka dia wudu lagi. Antum paham gak sih apa yang ngomongin, ikhwan? Beneran? Yang digambar benak antum tuh apa selama ini, ikhwan? Hah? Kok ana ngelihat kekacauan di pikiran antum? Ya, seperti gagal fokus gitu. Jangan gagal fokus, ya. Jadi kalau misalnya setelah ba'diyah zuhur dia si perempuan ini makan, jajan dan seterusnya, jam 2:30 tertimpa musibah dan dia harus sholat istikharah misalnya 2 rakaat, wajib untuk dalam keadaan suci kan? Apakah dia wajib wudu atau tidak? Dilihat apakah dia di durasi antara ba'diyah zuhur sampai 2:30 itu, apakah keluar darah istihadah atau enggak? Kalau keluar, maka sama seperti kencing, dia harus wudu lagi. Paham enggak, ikhwan? Udah gitu. Udah enggak usah lanjut. Ayo, cepetan. Ayo. Bismillah. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. Aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan madhi. Lalu aku memerintahkan Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada beliau. Maka beliau bersabda, harus berwudu. Muttafaqun alaih, dan lafaz ini adalah lafaz Al-Bukhari. Taib. Ini hukum tentang madhi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu rajulan madzaan. Saya ini adalah seorang pria yang madza. Madza itu pria yang bersyahwat besar dan mudah keluar madhinya. Madhi itu adalah suatu cairan, ya. Dia cairan raqiq, tipis, yang mana dia keluar setelah bergejolaknya syahwat, atau bisa disebut muqaddimah syahwat, ya. Dan kadang-kadang keluar itu, dan keluarnya tidak seperti mani, tidak ada kelezatan, tidak ada dafaq, kemunceratan tidak ada, sifatnya kemunceratan enggak ada, dan juga kadang-kadang bila ihsas, tanpa ada disadari oleh sahibnya, pemiliknya, ya. Jadi tidak ada kelezatan seperti keluarnya mani, tidak ada tadafuq dan kemunceratan seperti keluarnya air mani, dan kadang-kadang enggak kerasa dia telah keluar, gitu. Nah, madhi ini najis hukumnya, dan sebagian pria memiliki syahwat besar sehingga dia tersifati sebagai madza, yaitu sering mengeluarkan air madhi. Dan kadang-kadang seorang pria, bahkan wanita juga kadang-kadang itu melihat bercak air madhi biasanya laki-laki ya, air madhi di celana dalamnya, ya, baik yang sudah kering atau yang masih lembab atau basah. Nah, di sini air madhi biasanya cuma setetes gitu, sedikit, ya, setetes gitu aja. Nah, ada pun orang yang bersyahwat besar, kadang-kadang lebih dari setetes, banyak. Kadang-kadang sedikit kepikiran langsung keluar, sedikit, dan ada sebagian laki-laki. Namun Ali bin Abi Thalib dengan kenyataannya itu mau nanya ke Rasulullah itu enggak memungkinkan, karena beliau itu kan mertuanya, enggak enak kan ngomong sama mertua kayak gitu. Antum bisa enggak ngomong mertua antum? Pak, anak bapak cantik banget, seneng saya. Kalau misalnya di kamar, anak bapak masya Allah. Enggak mungkin kan ngomong kayak gitu. Walaupun sesuatu yang bagus, tapi enggak mungkin. Secara muruah dan akhlak itu sangat kurang, minus, ya. Mertua juga enggak suka mantunya kayak gitu kan. Maka beliau mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fihi al-wudu. Ya. Dalam redaksi lain minhu al-wudu. Tentang madhi itu ada wudu. Ya. Artinya dengan sebab minhu, yaitu dengan sebab keluarnya al-madhi, maka dia harus wudu. Ya. Wudunya kapan? Setelah dia menyadarinya. Kalau dia enggak sadar, ya enggak apa-apa, dimaafkan.
Dan madhi ini termasuk najis apa? Najis. Nih najis kan ada 3 macam ya. Ada najis mughalladhah. Ada najis mutawassithah. Ada najis muraqqaqah atau mukhaffafah. Kalau muraqqaqah itu tajwid. Ra-nya ditarqiq ya. Mukhaffafah. Kalau muraqqaqah berarti ada mufakhamah dong nanti. Nah, sekarang kalau najis mughalladhah itu apa? Najis jilatan anjing untuk bejana, minum atau makan. Dalam mazhab Syafi'i lebih luas lagi. Segala yang berkaitan dengan najis anjing dan najis babi, maka ini najis mughalladhah bagi mazhab Syafi'i. Najis mughalladhah batasannya adalah dicuci 7 kali. Salah satunya dengan debu atau tanah. Najis mutawassithah adalah seluruh najis selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu ada 2. Najis mukhaffafah ada 2. Itu air kencing bayi laki-laki yang belum disapi. Karena penanggulangannya cukup dengan rasyul ma' alaih, yaitu membersihkan air padanya sampai terakhir semuanya. Begitu juga dengan yasirul madhi, yaitu madhi yang sedikit, maka ini termasuk najis yang mukhaffafah. Karena penanggulannya untuk madhi yang sedikit ini cukup dengan di ras aja, nggak perlu antum kerik atau gimana. Tapi kalau dirasa banyak bercak-bercaknya, misal celana dalam dan banyak sekali dan bertubi-tubi itu, maka ini masuk ke dalam najis mutawassithah. Maka antum wudu dan dibersihkan karena banyak. Oke? Yasirul madhi termasuk najis apa? Mukhaffafah. Ringan. Mukhaffafah itu ringan. Ya, seperti itu. Taib. Jadi madhi ini membatalkan wudu. Nah, pembersihannya untuk madhi, kalau antum merasakan atau melihatnya, maka para ulama berbeda pendapat mengenai yang dibersihkan yang bagian mana, yang wajib dibersihkan yang bagaimana, ya bagaimana. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya yang dibersihkan adalah bagian zakar, penis, ya, bagian penisnya, ya, baik itu bagian depannya maupun seluruhnya, baik seluruhnya kena ataupun tidak, maka satu zakar itu dicuci. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasannya yang dicuci adalah zakar dan juga kedua testisnya. Semuanya, satu paket, semua dicuci itu. Karena ada posibilitas terkena semua bagian, itu pendapat kedua. Dan pendapat ketiga, yaitu dicukupkan membersihkan ra'sul zakar. Ana enggak mau terjemahin, antum terjemahin dewek lah. Enggak enak, ana. Ya, ra'sul zakarnya atau tempat yang antum lihat terkena madhi, itu aja gitu. Kalau ternyata bagian testisnya tidak terkena menurut antum, maka enggak perlu apa? Enggak perlu antum cuci. Begitu. Al-muhim, ra'sul zakar itu yang paling penting karena disitulah sumbernya dan terliputnya di situ gitu ya. Gak enak ya. Ngilu gitu ya, kita cukup aja sampai sini, gak enak, nerusin gak enak. Udah gak betah lah kayak gini lah. Ya. Tapi mana ada kajian lagi, jadi mungkin kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairul jazaa ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.